قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video sebelumnya kita sudah mengangkat tentang fatwa haram sonhorek yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan, Jawa Timur berdasarkan hasil Bahsul Masail, ya, dan yang mengeluarkan fatwa tersebut adalah pengasuh Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan, Jawa Timur, Kiai Haji Muhibul Aman Ali, yang sekaligus beliau ini Ketua Rois Suriah PBNU, ya, yang dikenal dengan ulama ahli fikih di kalangan NU kaum muslimin, ya. Dan di video sebelumnya kami juga sudah menyampaikan bahwa bakal ada penolakan dari warga NU sendiri terhadap fatwa ini, ya, dan bahkan nantinya para pengusaha sonhorek itu berlindung di balik gus-gus yang selama ini majelis mereka, ya, tidak lepas dari yang namanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan sonhorek. Yang kalau secara umumnya, ya, kami katakan majelis-majelis mereka tidak lepas dari yang namanya kemaksiatan, ya, jogetan campur baur laki-laki perempuan. Dan ternyata betul kaum muslimin, kami mendapatkan ada satu video dari seorang gus yang, ya, sepertinya ini gus satu jalur sama Ikdam. Dan kalau kami fahami dari apa yang disampaikan oleh gus ini, ya, gus ini ya berusaha untuk menormalisasi sonhorek supaya tetap boleh dipakai, ya. Jadi kami katakan di video sebelumnya, ya, kalau sudah dikeluarkan fatwa haram oleh ulama dari NU tentang sonhorek ini, nantinya sonhorek ini akan merapat ke gus-gus supaya tetap halal, ya. Dan terbukti nih kaum muslimin, ya. Coba kita simak video ini kaum muslimin. Iya, dari tangkap. Gimana pendapat jenengan tentang fatwa haram sonhorek? Coba kaum muslimin, ya. Ini jawab pertanyaan masalah agama sambil pegang kitab, ya nggak tahu kitab apa, ya, sambil ngisep rokok. Jadi bisa ditebak lah, ya, ustadz-ustadz, gus-gus, kiai-kiai yang model seperti ini, ketika ditanya tentang sebuah hukum, ya, nggak jauh-jauh jawabannya itu dari hawa nafsu. Dia akan cari pendapat yang paling gampang, yang paling dekat dengan hawa nafsu. Mana yang hawa nafsu seneng, ya, maka itulah yang dia pilih pendapatnya. Ya, karena dari dia ngisep rokok saja itu sudah jelas kaum muslimin. Ya, rokok ini nggak ada gunanya sama sekali. Dia nggak bisa meninggalkan, apalagi yang lain, ya. Coba kita lanjut dulu kaum muslimin. Sing viral itu ya. Okay. Yo rapi piye. Gimana ya? Sebenarnya klarifikasinya kan yang haram bukan sonhoreknya, ya. Yang haram itu adalah pelaksanaan acara yang ada DJ-nya, kemudian orang-orang kemudian terganggu karena jamnya sampai berapa jam, 24 jam, 25 jam. Yang diharamkan kan bukan dadiah sonnya, tapi acaranya yang bisa penuh dengan kemaksiatan dan sebagainya. Itu kalau itu kita sepakat semua itu haram. Tapi terlepas dari nanti haram atau tidaknya, nanti memang fikih itu berdiri sendiri. Jadi fikih ahkam atau hukum-hukum fikih itu berdiri secara mandiri, otoritatif, tidak terintervensi dengan suka atau tidaknya orang terhadap hukum fikih itu. Maka ulama-ulama yang fakih, yang memang ahli di bidang fikih dan mendalami ilmu fikih, itu sangat berhati-hati dalam mengambil hukum, tentunya satu itu. Dan memang otoritatif itu tadi, baik orang suka atau tidak suka, fikih itu mutlak. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kira-kira seperti itu. Contoh kayak zina itu haram, ya, zina haram, agama Islam harus mengatakan perzinahan itu haram, baik itu orang suka atau tidak suka. Masalah ternyata masih banyak orang yang suka berzina, itu urusan lain. Mabuk-mabukan itu haram, ya, fatwanya harus jelas, mabuk atau khamr itu haram. Kalau di masyarakat banyak orang yang masih mabuk, ya itu urusan lain, gitu.
Begitu juga sound system ini. Pasti para ulama-ulama itu sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan itu. Kalau haram acaranya penuh kemaksiatan dan sebagainya, ya haram gitu saja. Nah, setelah mereka-mereka ini meramu hukum fikih dengan berhati-hati, nanti masalah praktek dakwahnya kita masuk ke ranah fikih dakwah. Bagaimana merepresentasikan atau mendakwahkan biar hukum fikih ini terlaksana di masyarakat. Cara pendekatannya bagaimana? Ya tentu para pendakwah lebih tahu bagaimana logika masyarakat. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan Rasulullah itu mengatakan nahnu wa ma'asyiral anbiya nukallimun nasa ala qadri uqulihim. Kami itu para nabi, para rasul itu berbicara, berkomunikasi dengan para umat kami itu sesuai dengan kadar logikanya. Seperti itu. Jadi ada para pezina kalau tiba-tiba datang kayak saya nenggon PSK kemudian mengatakan zina haram, itu kira-kira malah mereka nanti bukan menjauhi zina, malah anti terhadap saya yang seharusnya pesan agama kami masukkan kepada mereka. Makanya ada sedikit-sedikit, kita belokkan sedikit-sedikit ya. Jadi contoh seperti Gusli Jamsaran itu ya. Gusli Jamsaran itu jamaahnya itu memang unik-unik. Orang-orang awam semua, bahkan para pelaku PSK juga ikut ngaji di Gusli Jamsaran itu. Allah yarham. Itu kata beliau, piye yo laris, pangestune Gus. PSK seperti itu. Ya, pokok pendak malam Jumat karo malam Rebo ngaji, nggih Gus, tetap ngaji, wes ngono ae. Jadi memang para pendakwah itu kalau menghilangkan kemaksiatan 100% di masyarakat juga nggak bisa, yang bisa hanya mengurangi kadar kemaksiatannya. Contoh juga seperti Gus Ikdam. Gus Ikdam itu sering sekali penampilan di mana-mana, yang khidmah soundnya itu sound horeg semua, mulai dari BJ Hunter, mulai dari Kompak Audio, ada LKI, ada BP, ada Brewok, ada apalagi banyak. Wah, ketika acara harlah apa jenenge itu STO ada ratusan sound sampai penuh-penuh. Lah, itu dirangkul sama Gus Ikdam. Dirangkul. Jadi pengajiannya ada sound horegnya, ada openingnya, ada DJ-nya. Tapi kan lagunya saja. Nah, dinaikkan bukan artis, dinaikkan Guse sama hadrohnya. Akhirnya bergeser sedikit-sedikit. Yang biasanya panggung isinya DJ joget-joget terus orang-orang do mabuk, akhirnya sekarang yang naik Guse, para hadroh, kemudian yang melihat jamaahnya tidak ada yang mabuk. Sound horegnya tetap, tetapi kadar kemaksiatannya berkurang. Jadi seperti itu. Jadi para pendakwah itu mempunyai caranya sendiri untuk mendekatkan diri. Ora iso cukup-cukup aku moro ning acara sound horeg karnavalan terus aku muni ning tengah-tengah iki haram. Ya kira-kira wong gak malah aku malah aku dimbrui sound malah nyonyor malahan. Jadi memang ada caranya sendiri untuk mendekati masyarakat, itu ada caranya sendiri. Ya jadi seperti itu ya. Ya selamat menikmati sound horeg selama yang dinikmati itu adalah suaranya, bukan kemaksiatannya. Sholawatan sekarang juga pakai sound horeg semua, termasuk Al-Badar ini sholawatan kemana-mana juga pakai sound horeg itu. Teman kami sound horeg juga banyak, Prismatic Audio dan lain-lain tentunya, luar biasa. Lanjut lagi, Pak Yai Sinau yang ini. Siap. Matur suwun Gus. Tuh kan kaum muslimin ya, bisa ditebak kaum muslimin ya, arahnya itu akan kemana bisa ditebak ya. Mereka akan tetap berusaha bagaimana supaya sound horeg itu tetap halal, tetap boleh ya. Padahal yang dimaksud oleh Pak Kiai Haji Muhibul Aman Ali ya, yang dimaksud sound horeg itu ya konsep acaranya itu sound horeg. Konsep acara sound horeg itu yang haram. Kalau sound systemnya ya selama digunakan untuk kebaikan ya nggak ada masalah. Hanya saja sound system itu kan nggak disebut sound horeg kalau konsep acaranya nggak seperti yang dikenal dengan nama sound horeg selama ini. Ya, kalau sound horeg selama ini dikenal ya seperti itu. Ya, isinya musikan, jogetan, laki-laki perempuan campur baur. Udah, nggak di majelis taklim yang katanya majelis taklim, majelisnya Ikdam, majelisnya siapa tadi namanya? Zamzami, ya. Majelisnya Zamzami. Ya sama saja, isinya ya sama saja, tetap kemaksiatan. Tapi nggak heran, Zamzami itu majelisnya ya sama persis dengan Ikdam. Ya laki-laki perempuan ya boleh campur baur, boleh juga tampil di hadapan umum tanpa menutup aurat bagi yang perempuan, ya terkhusus perempuan tanpa menutup aurat, bahkan dandan ala sinden terbuka, ya lekuk tubuhnya ya ngecap, ya pakaiannya press body, boleh kalau di majelisnya Zamzami. Jadi nggak mungkin Zamzami ini mendukung fatwa dari Kiai Haji Muhibul Aman Ali ini, meskipun itu hasil dari bahsul masail ulama-ulama NU. Bahkan Pak Kiai Muhibul Aman Ali itu kan Roi Suriah PBNU yang dikenal juga sebagai ulama ahli fikih. Ya, tapi mustahil didukung oleh orang-orang seperti ini.
ya oleh Ikdam, oleh Zamzami ini mustahil. Ya karena itu ya ladang cuan mereka, majelis-majelis mereka rame itu ya karena bolehnya sonhorek, bolehnya laki-laki perempuan campur baur, bolehnya jogetan, bolehnya artis perempuan joget-joget ditonton oleh banyak orang, yaitu ya majelis mereka itu maju ya karena itu. Jadi mustahil mereka mendukung fatwa yang dikeluarkan oleh hasil bahsul masail di pondok pesantren Besuk di Pasuruan. Ya karena mereka dibesarkan dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, Bahru Zamzami, Ikdam dibesarkan karena itu. Coba kalau nggak ada sound system, sound horek diperbolehkan, laki-laki perempuan campur baur jogetan diperbolehkan, nggak akan maju majelis-majelis mereka ini. Nggak akan maju. Ya, majelis mereka maju ya karena itu. Karena diperbolehkan sound horek, laki-laki perempuan campur baur, jogetan, konser musik. Ya pokoknya maksiat-maksiat itu boleh di majelis mereka. Asalkan kata mereka tetap ngaji. Itu. Ya kalau konsepnya nggak seperti itu, majelis mereka tuh nggak akan maju. Nggak akan maju. Ya coba. Ya kalau dikatakan keilmuannya ya. Kalau keilmuan Gus Baha dinilai lebih tinggi daripada Ikdam, Bahru Zamzami. Kenapa majelisnya Gus Baha tidak serami majelisnya Ikdam sama Zamzami? Karena di majelisnya Gus Baha nggak ada seperti itu. Nggak ada mengumbar maksiat. Ya. Dan ya kalau kasarnya ngomong ya, kami katakan ya itu bodohnya Ikdam, bodohnya Zamzami. Majelis mereka ini dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha sound system untuk mempromosikan usaha mereka, untuk mempromosikan sound system mereka. Dimanfaatkan oleh artis-artis untuk mempromosikan lagu-lagu mereka. Tapi mereka nggak sadar. Justru merasa, hebat, majelis saya didatangi artis mau ikut ngaji. Artis itu bukan mau ngaji, mau mempromosikan lagu-lagu mereka, mau mengenalkan diri-diri mereka. Bukan mau ngaji. Kalau mau ngaji itu Happy Asmara sudah pakai jilbab sekarang. Sudah berapa lama dia bermajelis di majelisnya Ikdam? Hah? Ya. Dan gak juga seperti kata Zamzami tadi, orang berdakwah itu harus pakai cara, ya. Dan masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri dalam berdakwah. Ya ada seperti Ikdam, ada seperti dia yang pakai sound horek. Dan itu tujuannya untuk merangkul orang-orang yang bermaksiat. Karena kalau orang-orang yang bermaksiat didatangi langsung, didakwahi, ya, maka ya bukannya orang yang didakwahi itu mau tobat, malah ya gosnya yang diserang. Ya, misal sound horek hukumnya haram, kemudian mendatangi orang-orang yang sedang menggelar acara sound horek, kemudian disebutkan itu haram, ya maka gosnya itu nanti akan diembleki sama sound horek. Itu kan cuma retorika Zamzami saja, ya, supaya tetap dibenarkan pakai sound horek. Ya, dengan alasan merangkul semua golongan supaya mereka tetap mau ngaji, karena kalau langsung di fatwa haram nanti mereka nggak terima. Itu cuma retorika saja, padahal tujuannya ya supaya tetap majelisnya rame. Ya, kalau masalah berfatwa tentang sesuatu yang haram, jelas haram, ya bagaimana cara berdakwah, orang-orang terdahulu sudah mendakwahi orang-orang yang lebih parah daripada pengusaha sound horek, ya. Tapi mereka nggak seperti Ikdam, nggak seperti Zamzami. Ya dengan alasan untuk merangkul mereka, akhirnya berbaur dengan mereka. Ya nanti lama-lama ya semakin banyak majelis-majelis yang sambil bermajelis sambil mabuk, ya. Nggak apa-apa, yang penting sambil ngaji. Jadi sekarang gos-gos ini ya jadi tempat berlindung bagi kemaksiatan, ya. Sound horek ya berlindung ke gos-gos supaya tetap halal. Ya, perempuan jadi artis, penyanyi dangdut ya supaya tetap bisa joget-joget, supaya bisa tetap ditonton laki-laki dan tetap halal, ngerapatnya ke Gus, ya. Ya coba lihat sajalah ya majelis-majelisnya Gus-Gus, ya. Isinya kemaksiatan semua kaum muslimin. Ya dari Ikdam, ini tadi Bahru Zamzami, Miftah Ali Gondrong. Ya, coba siapa lagi? Mungkin yang enggak Gus Baha. Gus Baha, Gus Kausar. Ya. Tapi tetap jamaahnya nggak serami gus-gus yang ketika bermajelis, majelisnya campur maksiat. Dengan alasan yang penting ngaji. Ya Allah.
Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk kaum muslimin ya, mendapatkan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.